Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dengan NIM 129. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul statistika kedua di shift 2. Diketahui soal pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis itu adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel data yang diberikan, yang dimana tujuannya itu untuk membuat kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan bukti yang terkandung dalam sampel tersebut. Soalan kedua itu, apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Jadi perbedaan antara kedua hipotesis ini adalah bahwa hipotesis nol itu mengasumsikan bahwa tidak adanya efek atau perbedaan. Sementara hipotesis alternatif itu menyatakan adanya efek atau perbedaan yang ingin dibuktikan. Dalam uji hipotesis, analisis data digunakan untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, atau apakah tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Soal ketiga itu, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah pertama itu menentukan formulasi hipotesis H0 dan alternatifnya. Langkah kedua itu memilih suatu taraf nyata alfa dan menentukan nilai tabelnya. Langkah ketiga itu membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Kemudian langkah keempat itu melakukan uji statistik, dan yang terakhir itu membuat kesimpulan dalam hal penerimaan dan penolakan. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi, terdapat 3 jenis uji hipotesis, yaitu uji hipotesis kiri atau left, uji kanan right, dan uji dua arah two. Uji berarah kiri atau left digunakan itu untuk menguji apakah parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Sedangkan uji yang right itu digunakan untuk menguji apakah parameter lebih besar dari nilai tertentu. Yang ketiga itu uji two itu digunakan untuk menguji apakah parameter yang tidak sama dengan nilai tertentu. Jadi perbedaan yang paling spesifiknya itu adalah terletak pada arah perubahan yang diuji pada penempatan daerah kritis pada distribusi nilai statistik. Selanjutnya, soal kelima. Berikan 2 contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian sehari-hari. Yang pertama itu efektivitas obat. Jadi, seorang dokter ingin menguji apakah obat baru yang diresepkan kepada pasien dapat lebih efektif dalam mengurangi gejala penyakit dibandingkan dengan obat sebelumnya. Hipotesis nol dalam hal ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas obat baru dibandingkan dengan obat sebelumnya. Dokter akan melakukan uji hipotesis dengan mengumpulkan data antara gejala pasien sebelum dan setelah menggunakan kedua obat tersebut. Kemudian menganalisis data tersebut untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Selanjutnya, contoh yang kedua itu pada keamanan kendaraan. Jadi, sebuah perusahaan otomotif ingin mengetahui apakah model kendaraan baru mereka lebih aman daripada model sebelumnya. Hipotesis nol dalam hal ini dapat menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat keamanan antara model kendaraan baru dan model sebelumnya. Perusahaan akan mengumpulkan data dari tes tabrakan dan menganalisis kecelakaan untuk kedua model kendaraan tersebut. Kemudian melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keamanan antara keduanya. Selanjutnya, persoalan terakhir yaitu soal 6. Diketahui sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata-rata produk mobilnya adalah lebih besar 120 km per jam. Di dalam sampel yang berjumlah 50 mobil, ditemukan bahwa kecepatan rata-rata berlangsung adalah sebesar 117 km per jam. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah 2,5 km per jam. Pada tingkat signifikasi 0,05, apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak? Jadi kita pengerjakan ini di aplikasi RStudio. Kita menggunakan tahap awal, yaitu menentukan komponen dari soal, yang dimana M itu 120, M itu waktu rata-rata pengerjaan produk, X bar itu kecepatan rata-rata aktual, sigma standar deviasi, N dan ukuran sampel. Yang dimana M itu 120, X bar 117, sigma 2,5, dan N 50. Selanjutnya itu kita run. Jadi di sini sudah masuk data-data yang sudah kita masukkan di sini. Selanjutnya kita menggunakan sintak mencari nilai Z hitung, di mana Z sama dengan X bar min M dibagi sigma per akar N.
Selanjutnya kita run. Jadi di sini diketahui bahwa hasil Z hitungnya itu adalah min 8,485,281. Selanjutnya kita mencari nilai Z tabel atau nilai kritis, yang dimana menggunakan taraf signifikan alfa 0,05. Menggunakan rumus Z alpha sama dengan distribusi normal sama dengan 1 min alpha. Lalu Z min alpha kita run, dihasilkan jawabannya itu min 1,644854. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan menggunakan rumus uji hipotesis tersebut diperoleh bahwa nilai Z hitung yaitu min 8,4 dan itu kurang dari Z tabel min 1,64 sehingga mu kurang mu 0 di mana H0 ditolak karena pada tingkat signifikasi 0,05 diklaim bahwa perusahaan adalah tidak tepat dan rata-rata kecepatan mobil tidak lebih besar dari 120 km per jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.